Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati para pejabat di lingkup RSUP Mataram atau Nusa Tenggara Barat? Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempatnya di Mataram, gitu ya. Yang saya hormati saudara moderator, singkatnya hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini adalah orang-orang yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menjamin kalau yang hadir ini adalah orang yang beruntung? Yang pertama, Bapak Ibu, hari ini adalah hari Jumat. Dalam pandangan agama, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, merupakan penghulu daripada hari yang ada. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan tentang bagaimana cara kita mengisi waktu kita, terutama di hari Jumat ini. Beliau menegaskan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang ada itu adalah hari Jumat. Kenapa dia menjadi istimewa? Kata Rasul, fihi khuliqa Adam. Nabi Adam itu diciptakan di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Nabi Adam itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga di hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Hal yang sama, beliau dikeluarkan dari surga setelah beliau melanggar aturan Allah di hari Jumat pula. Dan yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ujung daripada hadis ini, apa itu? Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan datang yang namanya hari kiamat itu kecuali di hari Jumat. Maka kenapa kita harus siap-siap di hari Jumat, Bapak Ibu? Karena kita khawatir kalau kita sedang tidak siap, kalau kita sedang tidak baik, tidak melakukan kebajikan, ternyata kalau kehendak Allah itu tiba. Karena ini sudah pemberitaan atau penjelasan dari baginda Nabi, dipastikan kiamat itu datang hari Jumat. Untuk itu tepat bila mana kegiatan-kegiatan imtak di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu dihadirkan di hari Jumat. Satu, tujuannya adalah untuk peningkatan pemahaman keagamaan. Yang kedua, ikhtiar kita untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, itu adalah ibaratnya early warning kita agar kita juga bisa mempersiapkan diri. Jangan-jangan hari kiamat itu tiba. Makanya dalam tradisi Sasak, Bapak Ibu, saya ingat masih saya kecil dulu. Saya nggak tahu apa ini berlaku juga di seluruh Lombok atau di Nusa Tenggara Barat. Yang pasti kami dulu kalau masih kecil-kecil itu, begitu hari Jumat, orang tua kami akan mengatakan, nah ini hari Jumat, jangan pergi kerja dulu. Terutama yang mereka yang mau mengadu nasib atau mungkin mereka yang kerja serabutan, nah jangan keluar dulu, ini hari Jumat. Termasuk mereka akan mengatakan, nak jangan naik pohon, ini hari Jumat, nanti kamu jatuh. Pernah dengar nggak seperti itu? Terik melawan anak, jatuh nanti.
Padahal urusan jatuh itu kan bukan masalah hari. Kapan kita naik, ya potensi untuk jatuh itu ya pasti. Mau hari Senin naiknya, ya hari Senin itu kita akan jatuh. Tidak mungkin akan menunggu hari Jumat baru jatuh. Tetapi apa yang disampaikan para orang tua kita ada benarnya. Apa benarnya? Karena ini hari Jumat, hari yang spesial, hari yang baik untuk beribadah. Maka daripada Anda naik pohon, itu kan menghabiskan waktu, tidak ada manfaatnya. Lebih baik Anda banyak berzikir, lebih baik Anda baca Quran, lebih baik Anda taqarrub kepada Allah. Siapa tahu nanti kiamat itu tiba. Maka dulu kita kalau bekerja pun, kalau di serabutan, di luar kantor, nah sudah pending, hari Jumat mereka tidak kerja, ya, supaya apa? Ya lebih banyak melakukan kebaikan. Di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang hari Jumat, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari itu terbit itu adalah hari Jumat. Maka Rasul menekankan fa'akthiru minas salati alai. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana di hari-hari yang lain, hari-hari yang biasa, kita selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya, selalu memuji Allah dengan istighfar dan juga mungkin salat, membaca kalimah-kalimah thayyibah, dipastikan hari Jumat ini lebih banyak bersolawat. Kenapa? Karena Rasul mengatensi langsung, ini hari yang paling baik, matahari terbit, maka perbanyaklah engkau bersolawat atasku, kata Rasulullah. Sehingga hari-hari yang lain boleh kita perbanyak tasbih, bertahmid, bertahlil, tetapi hari ini kita spesialkan untuk kita bersolawat, karena ini adalah perintah baginda Rasul SAW. Kemudian berikutnya yang memastikan Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling beruntung. Selain hari Jumat, Bapak Ibu, ternyata kita saat ini berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Kalau tadi hari yang paling baik itu hari Jumat, maka bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Maka komplitlah kebahagiaan ini dan komplitlah rasa suka kita, termasuk bahwasanya kita benar-benar menjadi orang yang paling beruntung saat ini. Sudah harinya Jumat, bulannya Ramadan, kita melakukan kajian ilmu. Inilah yang disebut dalam tema tadi, berlimpah berkah, berlimpah kebaikan, berlimpah pahala bagi kita hari ini. Subhanallah, bulan Ramadan itu Bapak Ibu merupakan bulan yang dinanti. Bukan hanya umat Islam yang bergembira, bukan hanya kita yang senang, tetapi semua makhluk Allah itu dipastikan bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita lihat di luar sana Bapak Ibu, orang-orang yang non muslim itu jauh lebih bergembira ketimbang kita yang muslim. Ya karena mereka juga memiliki background yang berbeda. Kalau mereka itu kan rata-rata berniaga, jualan, mereka menjual jasa dan lain sebagainya. Maka teman-teman kita yang mohon maaf, yang di luar Islam, yang jualan baju, yang jualan kain, yang di bertais itu, dia bilang apa? Ini kalau begini terus sepanjang tahun bulan Ramadan ini enak kita, katanya. Iya kan? Jadi mereka juga berkah. Kenapa jualannya laris, usaha-usahanya lancar? Tetapi kita juga tidak kalah bahagia kalau mereka mungkin tujuannya tercapai karena usahanya semakin sukses, tetapi kita dari sisi kebaikan, pahala berlimpah yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya kenapa di dalam hadis disebutkan Bapak Ibu, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya seorang hamba itu memahami, mengetahui bagaimana rahasia yang ada di bulan Ramadan, bagaimana keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta di hadapan Allah, ya Allah, jadikan sepanjang tahun ini semuanya menjadi Ramadan. Bu, kira-kira kalau setahun Ramadan gimana?
Pak, kalau setahun sepanjang tahun, Dokter Adi, kalau setahun ini Ramadan, sebagaimana Pak Dokter? Siap ya? Ini dari sisi keutamaan, kan tidak mungkin setahun ini akan menjadi Ramadan. Tetapi itulah kalau kita melihat keutamaan, kemuliaan daripada bulan Ramadan. Sampai orang akan berkata di hadapan Allah, ya Allah jadikan sepanjang tahun ini akan menjadi Ramadan. Karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat Bapak Ibu, bahwasanya orang-orang sebelum kita itu mereka berdoa kepada Allah, tetapi di antara doa yang paling mereka fokuskan untuk mereka minta di hadapan Allah itu hanya dua Bapak Ibu. Banyak doa tetapi yang sering diulang-ulang, yang menjadi fokus mereka di hadapan Allah mereka minta itu ada dua. Satu, Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, sempatkan hamba bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sampaikan hamba untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Berapa lama mereka minta Bapak Ibu? 6 bulan. Barulah 6 bulan berikutnya mereka minta terus selama 6 bulan. Allahumma taqabbal a'mali fi Ramadan. Ya Allah, terimalah semua amalan-amalan saya. Terimalah semua ibadah-ibadah yang saya lakukan di bulan Ramadan. Saking kepingin berjumpa bulan Ramadan, mereka minta 6 bulan. Coba angkat tangan yang sudah 6 bulan lalu berdoa. Ada? Ternyata kita nggak pernah berdoa saja dikasih oleh Allah. Enak nggak? Senang nggak? Senang apa tidak? Ini benar-benar puasa ini semuanya Pak Dokter ini. Mau bilang senang aja sulit ternyata ya. Ini asli ini puasa beneran ini. Ya, subhanallah. Jadi ya walaupun kita puasa semangatnya juga tinggi kan begitu. Jadi ibaratnya Rasul SAW itu kalau beliau berpuasa seolah-olah tidak berpuasa. Kenapa? Karena sama saja. Performan beliau, kegiatan beliau, aktivitas beliau itu justru semakin tinggi walaupun itu berpuasa. Apalagi kalau kita teman-teman di rumah sakit. Saya tahu beban kita di rumah sakit itu berat. Pekerjaannya juga tidak ringan. Tetapi karena Bapak Ibu ini adalah, mohon maaf, menjual servis. Ya, kita ini kan di servis apa namanya? Kenapa pelayanan, ya kan? Jadi benar-benar harus smart tetap. Sehingga mohon maaf, Rasul SAW khusus untuk Bapak Ibu yang hadir saja nih diberikan hadis ini. Ini khusus spesial ini bagi orang-orang rumah sakit ini. Apa kata Rasul SAW? Di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, setiap amalan kecil yang kita lakukan, amalan-amalan ringan yang Anda lakukan saat ini yang kita lakukan, itu pahalanya akan diberikan seperti pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah ringan. Apa ibadah-ibadah ringan itu? Satu, dia tidak wajib yang jelas. Yang kemudian yang kedua, simple, ringan, kecil dia. Artinya semua orang bisa melakukannya, tetapi belum tentu kita bisa melakukannya. Rasul katakan apa sebagai contoh? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Jadi kalau itu kebaikan, lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Apa contohnya kata Rasul? Walaupun Anda hanya bisa senyum saja, tolong senyum. Kalau Rasul menekankan suruh senyum, berarti banyak di antara kita yang tidak bisa senyum. Bukan begitu? Ya, ini pagi-pagi saja kita udah manyun semua nih. Saya nggak tahu ini apa beban yang berat atau ibu-ibu belum ada yang dipakai untuk buka nanti gitu. Atau ini tanggal berapa ini? Karena semua itu berpengaruh gitu kan. Jadi subhanallah, Rasul katakan senyum saja. Senyumnya Anda saat ini itu beda dengan senyum-senyum di luar bulan Ramadan. Kalau sekarang nilai pahalanya seperti Anda melakukan ibadah wajib. Bapak Ibu, kebiasaan kita mohon maaf, bisanya senyum itu dari pagi hari sampai jam 10. Kalau sudah naik ke jam 10, 11 itu mulai sudah kita manyun saja itu sudah. Ya hawa lapar itu kelihatan sekali. Ya. Jadi janganlah kalau kita ini memang mohon maaf kita servis tapi tetap senyum itu harus. Jadi modal kita sebagai muslim itu simpel, senyum saja. Makanya saya pribadi Bapak Ibu, saya mungkin termasuk orang yang nggak pernah sedak senyum. Saya sama tembok saya senyum. Iya, saya karena latihan senyum itu ternyata. Saya pernah
di UIN Mataram, mohon maaf Bapak Ibu, itu didatangkan trainer dari Amerika khusus untuk ya karyawan-karyawan yang memang orang yang mereka jobnya itu adalah memberikan servis. Tahu, jauh-jauh pemateri itu dari Amerika, budgetingnya tinggi, hanya dilatih senyum. Rasul sudah mengajarkan dulu senyum, tetapi kita memang berat kalau senyum itu, iya kan? Makanya saya katakan, siapa yang menyangka saya ini miskin? Ya, kenapa? Karena saya walaupun miskin tapi senyum, jadi kelihatan kaya. Lain halnya dengan orang-orang yang kaya yang nggak bisa senyum kelihatan miskin. Iya kan? Jadi walaupun kaya kalau nggak bisa senyum ya terpikir ini bermasalah ini banyak beban ini. Kan begitu? Maka kalau supaya kita tidak menunjukkan jati diri kita sebagai miskin, senyum saja sudah. Apalagi ini bulan spesial. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selalu katakan bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Kenapa? Yang mewajibkan kita berpuasa ini adalah zat yang maha mulia, zat yang spesial tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkannya di bulan yang spesial, yang kita tahu bulan ini adalah bulan terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Dan mohon maaf, pahala yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa pun adalah pahala yang spesial atau balasan yang spesial. Apa contohnya yang spesial itu Bapak Ibu? Ini satu saja sebagai motivasi kita untuk benar-benar semangat beribadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ini bulan, kata Rasul, dikenal dengan bulan yang mulia dan penuh keberkahan. Kenapa dikatakan mulia? Kata beliau, di dalamnya ada satu malam yang bila mana seseorang itu benar-benar fokus ibadah secara kontinu, secara istiqomah dari awal, maka dia akan mendapatkan hadiah pahala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bapak Ibu, bukan setara, tetapi lebih baik. Pertanyaan tiang, adakah di antara kita yang bisa beribadah 1000 bulan? Itu kalau kita hitung dia secara usia, ya, itu paling tidak 83 tahun. Kira-kira ada di antara kita nantinya atau mungkin tetangganya atau sahabatnya yang bisa beribadah selama 83 tahun? Ada? Mustahil. Saya justru berani mengatakan mustahil. Kenapa? Usia kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Bagaimana mau beribadah? Loh, kok berani Anda mengatakan begitu? Rasul yang mengatakan, bukan saya. Apa kata Rasul? A'maru ummati bainas sittin ila sab'in. Umur manusia, umat Nabi Muhammad itu hidup di dunia ini kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu zalik. Kalau ada orang yang lebih dari 60 tahun, itu bisa dihitung dengan jari jemari. Coba saya tanya, ada yang 70 di sini? Benar kan? Berarti benar Rasul kan? Enggak ada kan? Ada yang 60 di sini? Yang mendekati 60 berapa? Antum berapa? 56. Tinggal 4 tahun antum. Maksudnya 4 tahun sampai 60 maksudnya. Ya, kalau urusan meninggal itu kan ya kita semua tahu, tidak mesti harus melihat usia. Ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya baru pulang umroh itu hari Senin. Ternyata di WA grup itu terus informasi Kemisnya meninggal. Yang meninggal itu siapa? Jamaah yang paling muda dalam grup itu. Usianya 19 tahun, cewek, cantik, sehat luar biasa, tawaf sa'i, pergi ke Taif, pulangnya pun masih main-main. Ternyata hari Kamis sudah dikirim info ibunya masuk rumah sakit, ternyata dia yang meninggal. Ini menunjukkan apa? Bukan berarti 4 tahun itu antum pasti meninggal. Enggak, itu masuk 60 saja. Ya, jadi jangan khawatir lah. Tapi perlu takut, iya, kita perlu takut. Kenapa? Karena bagaimana kita nggak takut? Karena kita juga belum mempersiapkan yang baik. Ya, jadi umur manusia itu 60 tahun kata Rasul, sampai 70 tahun. Maka berarti Allah, kalaupun usia kita 60 tahun, kita sudah jamin tidak mungkin kita bisa beribadah selama 60 tahun. Coba kalau kita hitung-hitung, hitung-hitungan kasar ini. Kalau ada di antara kita yang misalnya 60 tahun, dapat usia 60 tahun. Kita kan dari kecil belum ada pembebanan.
Ghairu mukallaf kita. Dari kecil kita mau rajin sholat, mau rajin puasa, mau nakal, itu kan proses pembelajaran, belum ada hitungannya. Kenapa? Karena belum mukallaf. Barulah kita mukallaf dalam agama ini Bapak Ibu kalau kita sudah masuk akil baligh. Laki-laki akil baliknya itu biasanya 15 tahun, ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Ya, rata-rata itu 15 tahun. Berarti 60 tahun sudah dikurangi 15 tahun. Berapa sisanya? Sudah mustahil kita bisa ibadah. Begitu akil balik dulu, masih ingat nggak kita? Rajin nggak kita ibadah? Pak Dokter Adi, rajin nggak waktu akil balik dulu? Di masjid terus, ngaji terus. Saya mohon maaf, saya selalu sebut Dokter Adi karena beliau teman saya haji masalahnya. Ya, sama-sama petugas. Cuma beliau backgroundnya di kedokteran, saya di pembimbing ibadah. Jadi kita rasakan, ternyata begitu akil balik kita nggak pernah terlalu rajin, ngajinya pun begitu, apalagi sholatnya. Tidak mungkin sebut sedekah juga. Walhasil usia-usia kita SMA dulu rajin nggak ibadahnya? Masih ingat? Kita rajin. Justru yang rajin dosanya. Kesana kemari, mojok sana sini, sholat nggak pernah kita pikirkan. Bahkan yang kalau ingat nih di usia-usia saya ini dulu. Kalau di trending itu, kalau di sekolah kita itu kan yang dijual itu Benson itu, permen Benson. Tahu ya? Masih ingat ya? Benson. Jadi kalau kita sudah belanja dulu kan di toples. Ambil 5 bu, Bensonnya 2 katanya. Padahal dia ngambil 5. Masih ingat nggak kayak gitu? Atau beli pisang goreng waktu di SMP, SMA. Oh, makan dulu kan, namanya kita makan pisang goreng. Makan 5. Sawe bi, sawe dengan lauk, dengan taruhlah dia orang KLU kan sawe, dia bilang iya berapa? 2, padahal 5 tamu. Masih ingat nggak itu? Ini contoh saja, artinya kita masih muda, suasana seperti itu hadir. Walhasil apa yang terjadi? Ya sudah sampai kuliahan juga Masya Allah, bukannya kita semakin rajin ibadah, ya kan? Tuntutan sana sini, tugas dan lain sebagainya. Walhasil apa? Baru kita bilang, insya Allah kalau sudah menikah baru rajin. Bener, ambil cewek, proses ambil wali, benar-benar rajin ke masjid sedikit, karena belum dapat wali. Songkok, nonjok, seminggu bawa wali, pacu untuk masjid, hebat, pengantin. Jadi dia rajin ke masjid itu karena nasi pengantin. Begitu selesai akad, kemana dia pengantin itu? Uang kanjuk masjid Malik. Sudah nggak ada ke masjid. Walhasil apa? Ternyata setelah jadi pengantin pun kita sibuknya macam-macam. Ya, mikirnya juga macam-macam. Sudah harus cari ini, cari itu. Apalagi istri sudah mulai hamil, bingung lagi. Belum punya rumah, belum ini. Ya Allah, hampir kita kerja itu sudah nggak pikir lagi untuk sholat, untuk ngaji, untuk baca Quran. Ya, yang penting kerja saja dulu. Kalaupun sholat nanti di akhir-akhir waktu, kan begitu. Jadi kita paksa Allah untuk menyesuaikan. Jadi Allah yang menyesuaikan, bukan kita yang menyesuaikan kepada jadwalnya Allah SWT. Hampir begitu. Walhasil beraktivitas yang luar biasa sampai kita lupa diri. Kalau urusan Allah nanti dulu, nego dulu dan lain sebagainya. Apalagi sudah punya anak, Masya Allah. Hujan angin kita cari uang. Ya kan? Ya Allah, nggak ada lagi waktu kita. Sulit untuk kita menjadi orang yang mau beribadah yang baik. Walhasil ya Allah, sampai anak kita besar sama juga perilaku kita, masih sibuk dengan urusan dunia. Sampai kita bilang apa? Ya sudah kalau begitu mah, kata suaminya, nih anak-anak ini kalau sudah menikah besok mungkin sudah aman, sudah kita tinggal kita tahajud, kita ngaji, kada sudah kegiatan-kegiatan kita yang dulu banyak dosanya kita baik-baik saja. Pintarnya anak sekarang begitu menikah, punya anak, dia bawa anaknya, bu, bayi meni. Cucumu ini, saya mau pergi kerja nih, bapaknya juga sibuk ini. Walhasil kita, karena kita baru menjadi kakek, nenek, Masya Allah bahagianya. Sampai kita lupa sholat juga. Bukan begitu? Sekedik-kedik, oh baik, baik doa. Seharusnya kita sudah mau zikir waktunya saat ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, panjang-panjang. Minta ampun kepada Allah, karena dulu banyak kelemahan. Belum selesai sholat juga, owe. Walhasil apa? Assalamualaikum baing ke. Tepenek malik baing ke, cemoh-cemoh doa. Walaupun kencing juga senang gitu. Ya Allah. Pertanyaannya, kapan kita mau beribadah kalau begitu? Apa yang akan menjadi modal kita untuk menghadap Allah? Bapak Ibu, selalu tiang katakan terhadap diri kita, 60 tahun kita hidup di dunia, ternyata kita juga tidak mau sengsara.
Nggak ada di antara kita yang tidak ingin bahagia 60 tahun. Ya kan Bu ya? 60 tahun perlu bahagia, perlu senang-senang. Makanya kita mencari rezeki, kita beraktivitas, kita berusaha, berniaga dan sebagainya. Untuk kita apa? Supaya senang. Logikanya Bapak Ibu, kalau hanya sekedar 60 tahun perlu bahagia, apa ya kehidupan akhirat tidak perlu bahagia? Kalau hidup di dunia perlu modal, perlu bekal. Apa iya kehidupan akhirat yang disebut dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, satu hari di akhirat kelak itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Loh. Kalau begitu lamanya, masa nggak perlu modal? Apa iya kita tidak perlu yang namanya bekal menuju Allah? Ini maksud saya Bapak Ibu. Ternyata Allah tetap masih sayang sama kita, walaupun begitu compang-camping ibadah kita. Allah masih memberikan peluang. Apa itu? Nih bonusnya, bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Nilainya, pahalanya luar biasa. Sampai-sampai kita diberikan bonus Lailatul Qadar. Yang kedua, kita dilipat gandakan semua amalan kita. Yang ketiga, janji Allah sampai kita diampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Mana ada lagi peluang seperti itu? Maka Rasul katakan apa? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, orang yang cinta kebaikan, terimalah datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan mengoptimalkan diri kita melakukan kebajikan, sekecil apapun kebaikan itu. Wahai orang-orang yang berdosa, kata Allah, kata Rasul, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang lalai kepada Allah, yang lupa kepada Allah, yang masih saja melupakan Allah, tolong berhenti dulu. Berhenti dulu. Kenapa? Ini ada waktu spesial bagi Anda untuk bisa menghadirkan kebaikan. Karena itu sama jamaah, rugi seseorang bila mana di bulan Ramadan ini masih tidak ada motivasi dia beribadah, atau tidak ada peningkatan sama sekali. Nanti sore saya sudah mengisi di RRI Live tentang bagaimana memanage waktu untuk beribadah. Jam 5, jam 6 nanti saya juga, kemarin juga saya. Bapak Ibu, jadi ini adalah momentum maksud saya. Boleh kita bekerja, nggak ada masalah. Karena kerja juga ibadah. Tetapi tentu beda-beda nilai saja. Karena akan ada prioritas juga dalam ibadah. Ada yang dikenal dengan ibadah mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu sifatnya wajib. Ghairu mahdhah itu wajib, tetapi dia mungkin nilai levelnya itu lebih rendah. Nggak bisa dibandingkan mencari rezeki dengan sholat misalnya. Ya. Tetapi kenapa kita gara-gara mencari rezeki, sholat kita lolos saja, kan begitu? Seharusnya cari rezeki itu juga jihad, itu ibadah, tetapi jangan sampai kita menghilangkan kewajiban kita kepada Allah. Bayangkan dari pagi Bapak Ibu, kita bekerja begini, semangatnya luar biasa, jam 8, jam 9, adapun urusan apa, tidak ada kita capek-capek. Kenapa begitu? Allahu Akbar, kok semuanya kita capek? Begitu Allah Akbar itu penanda kok kita capek. Seharusnya Allah Akbar itu penanda untuk kita lebih semangat. Ini yang saya lihat, mohon maaf, mungkin bukan di sini, tetapi teman-teman yang ada di sebagai tukang, sebagai kuli dan lain sebagainya, jam 8, jam 9, jam 10 masih semangat bawa material. Tetapi begitu Allahu Akbar mau sholat, langsung lemes, tidur, nggak ada yang sholat, bahkan mohon maaf tidak melakukan sholat sama sekali. Maka ini Allah kesempatan, peluang emas bagi kita. Bahkan di dalam satu hadis, mohon maaf, Allah begitu mengistimewakan, memberikan nilai spesial bagi puasa. Dalam satu hadis disebutkan, dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam yudha'af. Setiap amalan, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan. Bagaimana? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu ibadah yang kita lakukan, Allah akan memberikan balasan 10 sampai 750. 750 banyak apa tidak? Ini bukan uang ini pahala ini. Ya, ini lebih besar lagi. Kalau uang bisa jadi kecil nilainya, tapi kalau pahala sudah besar. Subhanallah Bapak Ibu, di luar puasa itu sudah ada penilaian, aturan dari Allah. Malaikat, ini kalau ada hamba saya melakukan kebaikan, kasih dia pahala. Intervalnya berapa? 1 sampai 750. Boleh engkau kasih sudah.
Jadi malaikat diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk memberikan penilaian kepada hambanya kisaran 1, 10, dan 750. Jadi kalau kita melakukan apapun boleh. Illa sauma dalam hadis kursinya, kecuali puasa. Kenapa puasa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu benar-benar spesial. Karena orang yang melakukan puasa itu untuk saya, maka biarkan saya yang memberikan penilaian terhadap orang yang berpuasa. Kalau begitu berapa pahalanya? Yang memberikan itu Allah, pemiliknya, maka itu tidak ada batasan pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala terhadap apa yang kita lakukan. Di dalam ayatnya disebutkan sabar. Sabar yang dimaksud di situ adalah puasa, kata ulama tafsir. Maka orang-orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahu balasannya kecuali saya. Karena pemiliknya adalah Allah. Maka bukan 750 Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu. Inilah yang kita sebut dengan spesial, dan mari kita berburu kebaikan di bulan spesial ini. Terakhir pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah mengistimewakan puasa dibanding ibadah yang lain? Kenapa tidak sholat saja yang diberikan kelipatan pahala segitu banyak? Kenapa tidak haji? Kalau haji kan sudah jelas, mabrur, sudah dikasih surga. Tetapi tidak ada bilangannya. Ya, kalau ini 1 sampai 750 khusus untuk puasa, biar saya yang menanganinya. Haji malaikat yang diperintahkan, kasih dan nilai. Ya, umroh kasih dia malaikat. Kecuali haji puasa, biar saya yang menilai. Hebat, luar biasa puasa ini. Maka pertanyaan ini dijawab oleh seorang ulama yang namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Minhajul Qasidin. Paling tidak ada 2 alasan kenapa puasa itu diistimewakan oleh Allah dari ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu. Apa yang 2? 1 kata beliau, innahu sirrun wa amalun batin la yarahul khalqu wa la yadkhulu riya. Satu-satunya ibadah yang paling rahasia sifatnya. Rahasia sekali sifatnya. Saking rahasianya ibadah ini, yang tahu kita berpuasa itu siapa? Hanya Allah dan kita saja. Maka karena dia rahasia Bapak Ibu, istri pun belum tentu dia tahu kalau kita sudah makan di luar sana. Jadi kalau ada suami-suami yang hari ini mungkin terlalu banyak mengurus rumah sakit, ya, karena banyak pasien apa yang belum dapat kamar, Pak Dokter Adi misalnya, Bu, kayaknya besok ini banyak sekali kegiatan, 2 piring misalnya. Tahu-tahu dia sudah dekat market di situ, dia beli roti, dia makan di dalam kamar. Pulang-pulang pura-pura lemas-lemas mau jatuh-jatuh, kira-kira begitu. Kira-kira istri tahu nggak kalau kita sudah makan tadi? Nggak tahu. Kenapa? Rahasia. Jadi kalau kita sekarang mau makan di ruangan kita, nggak ada yang marahin kita kok. Tetapi kenapa kita melakukan itu? Karena kita benar-benar ikhlas melakukan itu karena Allah. Sehingga puasa ini karena ikhlas benar-benar karena Allah, la yadkhuluhu riya, la yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Tidak bisa dinilai oleh orang lain, dan juga tidak ada kita bisa riya, nggak bisa kita pamer kalau puasa. Bapak Ibu, kalau ibadah-ibadah yang lain potensi pamernya tinggi, potensi riyaknya besar. Umroh, haji, mungkin awalnya orang Masya Allah umroh ikhlas sekali, tulus. Tapi begitu disebut antum ini hebat, ya kaya, hebat, siap, langsung berubah. Siapa yang gak kenal saya kan mudah. Kalau Mekah itu kecil, misalnya kan. Jadi potensi untuk berubah niat yang tadinya dari tulus menjadi riya itu potensinya besar. Sedekah juga demikian, karena dilihat. Sholat, apalagi sholat, paling mudah riya itu sholat. Makanya kalau ada pemuda yang cerdas, yang masih lajang ini, atau yang mau nambah, mohon maaf kalau berani ya, kalau yang lajang itu kalau pinter, dia akan datang ngapel itu menjelang maghrib Bapak Ibu. Ya, ini rahasia ini, jangan kasih tahu yang lain. Ini hanya di sini kita buka ini. Jadi waktu maghrib, 7 menit sebelum maghrib atau 10 menit. Begitu datang, Assalamualaikum. Oh ya nak, silakan nak. Duduk di buruk sana nak. Ngobrol-ngobrol sama calon mertua dan lain sebagainya. Sambil menunggu putrinya siap. Masya Allah sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cowok yang cerdas, pemuda yang cerdas, dia bilang, Mak, tempat wudhu di mana ya Mak ya? Masya Allah, itu sudah poinnya besar. Ya, ini
Grade-nya sudah berapa, sudah itu grade-nya. Satu-satunya cowok yang bertanya tempat wudhu hanya dia. Kan begitu. Taruhlah mungkin yang dekat sama putrinya 5 orang, satu-satunya dia. Langsung ibunya bilang, ini hebat ini. Nanya tempat wudhu lagi. Hebatnya ibunya. Nah, ini sejadahnya, nah, itu di Brugga saya. Ya, sholat. Masya Allah. Kebetulan jauh dari masjid nih. Udah, di situ aja di Brugga. Ternyata ibu bapaknya juga masuk ke kamar, bukannya sholat, mau melihat cara sholat. Ini si calon mantu ini, dia juga pintar, sedang dinilai. Masya Allah, dia mau lihat usolli saja itu kayak orang sekarat. Allah, Masya Allah, begini semua gila-gilaan dari dalam kamar. Masya Allah, hebat. Sudah berdirinya nggak baca apa-apa, yang penting lama. Itu 7 menit 1 rakaat, bayangkan antum. Sampai ibunya di dalam begini, dia cubit bapaknya. Kenapa? 25 tahun kita bernikah, tidak pernah saya lihat sholat seperti itu. Ini namanya pemuda hebat. Ini bapak ini sholatnya kayak jalan tol saja ini. Masya Allah, itu poin besar. Bisa riak kita. Kenapa? Ada penilaian. Tapi kalau puasa, ada yang bisa riak nggak? Contohnya gimana kalau mau riak puasa? Sama lapar kita. Sama semua posisi kita. Oh, kebetulan ada buka bersama. Allahu Akbar, oh, diambil mie. Silakan yang lapar-lapar makan duluan. Lihat saya ini masih bertahan. Oh, ternyata dia pahamnya salah itu. Itu justru dosa dia. Ya, bukannya dia mau tidak berbuka dapat pahala, bukan, justru dapat dosa. Kenapa? Disunahkan kalau sekarang ini harus segera berbuka. Maka subhanallah Bapak Ibu, ini adalah ibadah yang luar biasa. Sampai jam berapa? 9.20. Masih ada waktu. Iya. Saya pikir karena puasa ada diskon itu. Bapak Ibu, jadi subhanallah ini ibadahnya luar biasa, spesial. Karena mohon maaf, yang menjadikan dia spesial juga Bapak Ibu, ya, karena dia juga menghimpun 2 dimensi sekaligus. Jadi ibadah puasa ini bukan hanya sekedar dimensi spiritual, dimensi vertikal yang hubungan kita langsung dengan Allah semata, tetapi dia, orang yang berpuasa itu dipastikan dia akan benar-benar bisa menghadirkan kebaikan dengan sesama. Makanya tidak ada ruang sedikit pun dalam aktivitas berbuka, berpuasa atau berpuasa ini yang lepas dari 2 dimensi ini. Saya kasih contoh misalnya berbuka. Kita ambil contoh yang paling simpel, berbuka. Berbuka itu ada hal-hal yang saya anggap kurang-kurang tepat, Bapak Ibu. Kan kita disuruh itu mensegerakan berbuka, ya. Jadi la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahur. Manusia itu selamanya dalam kebaikan. Artinya orang itu akan selalu berada dalam kebaikan bila mana dia mensegerakan berbuka dan dia mengakhirkan waktu sahur. Nah, kita kadang-kadang kelirunya luar biasa dalam berbuka. Satu, ada orang yang mohon maaf belum rapi berdoa sudah makan duluan. Sampai-sampai Allah malah kesumtu kurmanya di dalam. Oh, ini sambil berdoa di dalam. Nah, ini kurang tepat. Jadi doa yang baik caranya ya. Jangan sampai gupu-gupu aja ini. Banyak ini saya lihat ini. Oh, Masya Allah ya. Ini satu. Yang kedua, idealnya yang namanya takjil itu kita harus berbuka dengan kurma. Ya. Jadi apapun kesukaan kita, jangan sampai meninggalkan kurma. Karena saya punya teman, saya lihat sendiri, dia perokoknya ulung sekali. Jadi azan itu, mohon maaf, dikasih kurma, rokok dulu 2. Loh, ini nggak sunnah, bukan masalah sunnah, saya masalahnya, ya dia nyaman pakai ini. Nah ini cara-cara orang yang mohon maaf, ya kurang tepat. Apapun yang kita suka, hobi kita, tolong dengan kurma. Kenapa? Karena kita ingin menyempurnakan puasa dengan mendapatkan pahala sunnah. Atau mungkin kalau tidak ada kurma ya seteguk air. Sehingga mungkin bisa nambah sedikit. Setelah itu kita yang terbiasa mau makan pun silahkan, tetapi secukupnya. Atau mohon maaf yang mau sholat silahkan saja. Itu tergantung selera saja. Ini yang kurang tepat itu apa Bapak Ibu? Kadang-kadang lontong atau pesor sudah 2 masuk. Kemudian kolak 1 jembung. Dia parang diri berbuka. Sila sembahyang akan diman berbuka. Yo, apa bahkan baru pesor, diman nasi. Jadi kita belum sah rasanya kalau belum berbuka dengan nasi. Nah, ini juga pemahaman yang kurang tepat sama Allah. Ini ibu-ibu juga mohon maaf kadang-kadang gara-gara
apa yang akan dia santap untuk berbuka. Dari sekarang sudah didiskusikan. Kapan mau ngaji, Bu? Kapan mau istighfar? Kapan mau beribadah? Masa buat kolak saja jadi temanya? Ini kan mohon maaf, ini keterlaluan ya. Jadi jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah kita gara-gara mempersiapkan untuk berbuka. Dan ini yang paling penting, mohon maaf. Tiang mengatakan waktu berbuka itu adalah merupakan family time. Waktu yang sangat tepat untuk mengakrabkan semua anggota keluarga. Kenapa? Bapak Ibu, saat ini kita memang terasa sekali dengan adanya medsos. Kita ini berjauhan. Memang benar kita berada bersama dekat dengan anggota keluarga, tetapi semua kita sibuk dengan gadget masing-masing. Ironis Bapak Ibu, kalau orang menunggu berbuka itu masih di luar rumah sambil menunggu azan. Begitu Allahu Akbar baru masuk untuk kita berbuka. Ini sesuatu yang keliru. Jadi saya inginkan apa? Family time ini hadir. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, 7 menit itu sebelum berbuka sudah kumpul semua anggota keluarga. Dari bapak, ibu, anak, cucu kalau ada, kumpulkan 7 menit. Untuk apa? Bapak Ibu, waktu yang paling mustajab, paling baik untuk berdoa itu adalah waktu kita berbuka. Sehingga kalau itu kita rutinkan, apalagi kalau memang itu menjadi sebuah keharusan dalam keluarga, giliran berdoa, besok bapak, Pak siapkan doa ya, besok berdoa bapak. Ibu gilirannya, anak yang paling besar, besok anak yang berdoa. Masya Allah, digilir anak kita 4 atau 5, terus luar biasa bagaimana harmoninya rumah tangga tadi. Kenapa? Karena ada komunikasi. Atau sembari kita menunggu berbuka di situ setelah berdoa masih ada waktu, kan kita bisa bertanya, nak gimana puasamu hari ini? Gimana Qur'annya mana? Ini yang hilang dalam rumah tangga, mohon maaf. Jadi kita benar satu kesatuan atau satu dalam keluarga, tetapi kita jauh karena medsos ini. Maka hadirkan ruang tadi waktu berbuka untuk kita bisa menghadirkan kedekatan dengan keluarga. Termasuk saya selalu katakan, apa sulitnya laki-laki memberikan apresiasi untuk istrinya. Begitu kita mau berbuka, Ma, terima kasih ya Ma ya. Di tengah kesibukannya Mama masih bisa menyiapkan untuk berbuka seperti ini. Bu, kira-kira ada suami yang bertanya seperti itu? Kamu yang pada teduh? Arak lah pendek kan jawabnya, arak atau endek? Arak, tetap ketuan. Hebat, soleh suami. Iya, kadang-kadang ini simpel, tetapi tidak ada ucapan terima kasih. Ya, kita harus memberikan apresiasi untuk istri. Ya, di tengah kesibukannya mengurus keluarga, anak, rumah, ternyata masih bisa menyelesaikan, ya, mempersiapkan untuk berbuka. Nah, hal-hal yang demikian Bapak Ibu adalah cara kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa mendulang pahala yang berlimpah di bulan suci Ramadan ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa kajian pagi ini Tuan Guru. Kalau kita mungkin di rumah sakit Tuan Guru, waktunya mungkin lebih banyak di rumah ya. Karena kita pulang juga setiap Senin Kamis itu jam 2. Kemudian Sabtu juga lebih cepat pulang. Cuman ada fenomena sosial di tengah-tengah kita Tuan Guru mengenai banyaknya orang berjualan, mungkin tujuannya untuk mencari nafkah Tuan Guru ya. Tapi ini fenomena sosial juga. Ramai sekali kalau kita perhatikan setiap sore itu sepanjang jalan itu orang berjualan. Cuman memang kita khawatirkan memang apakah mereka juga menjaga ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan juga mungkin merupakan PR bagi kita juga Tuan Guru, mungkin juga bagi majelis ulama juga semuanya, bagaimana memberikan motivasi kepada para penjual itu mungkin supaya mereka juga tidak sia-sia menjalani ibadah Ramadan itu. Itu aja Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang satu sisi ya kita diberikan begitu banyak bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bonusnya ini memang benar-benar diobral oleh Allah. Supaya apa tujuannya? Supaya kita memang termotivasi untuk itu. Tetapi lagi-lagi memang namanya manusia itu diberikan 2 potensi oleh Allah SWT. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan yang namanya fujur, potensi untuk dia melakukan dosa itu ada, dan potensi untuk menjadi orang baik itu juga luar biasa.
Sehingga kalau bulan Ramadan ini benar-benar kita rasakan potensi-potensi itu tadi ada. Bahkan dalam hadis disebutkan, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Bila mana bulan Ramadan tiba, itu pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah SWT. Artinya apa? Peluang untuk kita masuk surga itu terbuka lebar. Kenapa? Tadi kita katakan, kecil saja yang kita lakukan di bulan Ramadan, nilai pahalanya besar. Jadi tidak mungkin kita mendapatkannya di luar bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan begitu banyak keistimewaan-keistimewaan. Tetapi tadi, karena potensi manusia juga ada yang fujur tadi, yang selalu dosa. Sehingga yang terjadi kemudian adalah kita akan berhadap-hadapan dengan dua potret manusia tadi. Satu sisi kita lihat banyak yang di masjid juga luar biasa, kan begitu. Tetapi yang tidak mau Lailatul Qadar juga banyak, kan begitu. Dan fenomena kita yang ironis apa? Awal Ramadan 1 sampai seminggu itu padat masjid itu. Ya, luar biasa. Sampai-sampai takmir mengatakan ini harus diperlebar ini masjid. Kenapa? Nggak nampung. Tetapi kalau sudah 10 kedua itu boleh dijual sebagian masjidnya. Kenapa? Sudah mulai kosong. Apalagi mendekati akhir bulan Ramadan, dikasih bonus yang lebih besar. Supaya apa? Anda bisa mengoptimalkan waktunya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ternyata orang yang memang tidak mau baik tadi, ya tidak bisa. Sehingga yang terjadi kemudian adalah ada yang mencari Lailatul Qadar di mall, di pasar, dan itu tidak mungkin didapatkan. Ya, tidak mungkin didapatkan. Karena apa? Lailatul Qadar itu ada di saat kita beribadah dan tempatnya itu di masjid. Makanya kita diberikan satu yang disebut dengan iktikaf, itu adalah cara kita berburu. Jadi kalau iktikafnya di mall bukan iktikaf namanya itu. Ya, jadi nggak ada, nggak mungkin turun di situ. Dan ini pasti. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah mereka yang memang dari awalnya, dari awal Ramadan selalu konsisten, istiqomah melakukan kebaikan, sehingga malam-malamnya pun dia isi dengan kebaikan. Ya, jadi jangan keliru kita bahwasanya kita akan mendapatkan di luar tempat yang sudah disebutkan tadi, itu tidak mungkin. Ya, maka apa yang antum sampaikan memang perlu pencerdasan kepada umat. Ya, perlu sosialisasi. Apalagi kalau bicara usia-usia remaja, itu sulit sekali. Ya, usia-usia remaja itu sulit sekali, sehingga mereka lebih banyak ngabuburit dan lain sebagainya. Ya, nah yang luar biasa lagi kalau yang masih tua juga ikut ngabuburit, kan ini bahaya lagi ini. Ya Allah, sampai berburu takjil di luar sana. Yo, kapan mau ibadah? Ya kan, namanya orang kalau sudah buka bersama itu nanti lama. Syukur-syukur kalau dia nanti bisa tarawih malam-malam. Tetapi kan kadang-kadang kalau sudah lewat waktu yang namanya tarawih ini malas juga kita lakukan gitu loh. Sehingga memang kita yang harus benar-benar berpikir tentang masa depan kita. Tadi saya sudah awali, masa 60 tahun kita sia-siakan. Ya. Maka mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita berikan contoh yang baik, hadirkan keluarga yang baik, anak-anak kita terutama, mohon maaf ya. Jangan, saya sering sentil Bapak Ibu yang ngaji terus kerjaannya, tetapi anak-anaknya nggak pernah dinasehati. Sehingga dia yang ngaji tetapi anaknya pergi ke sana kemari, anaknya keluar, putrinya keluar. Ini saya pikir masalah besar yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Maka bahu-membahu semua kita, ya sama niat kita bahwasanya kita ini diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk beribadah semaksimal mungkin. Sehingga kalau kita sudah banyak ibadahnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu kata Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi Tuan Guru, ada kemungkinan kita akan mendapat hambatan. Apa hambatannya? Bagi saya pribadi rasa malas. Nah, mohon nasihat bagaimana mengatasi atau trik-trik atau kiat-kiat menghadapi rasa malas dalam berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, malas itu juga merupakan kendala yang sering kita hadapi sebagai seorang manusia, dan itu hadir kepada semua orang. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu, mau dia
karyawan, mau dia pejabat, mau dia mahasiswa, ada masa-masa kita merasakan malas. Termasuk dalam urusan sholat, ya kan? Makanya Allah SWT mengatakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang yang sholat tetapi justru mendapatkan sanksi berupa neraka. Siapa mereka yang mendapatkan neraka tadi? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang melalaikan sholatnya. Mereka yang malas. Jadi dia lakukan sholat tetapi malasnya luar biasa, sehingga dia melakukannya itu sudah di akhir-akhir waktu atau sudah pertengahan waktu. Jadi tanpa ada kesibukan, tanpa ada kegiatan yang mendesak sekali. Nah, bagi kita sebenarnya tidak ada alasan ada kesibukan. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah menjadwalkannya terlebih dahulu. Allah yang membuat jadwal, sehingga seharusnya yang menyesuaikan itu bukan Allah, tetapi kita yang menyesuaikan. Makanya kenapa Al-Quran selalu mengatakan disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Dan orang yang beriman itu harus disiplin. Wal asri, wal fajri, wal duha, wal lail. Allah itu bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan waktu itu sangat mahal dalam Islam. Sehingga kalau kita tahu waktu itu sangat mahal, maka kita, mohon maaf, disiplin itu menjadi keharusan. Dan jujur kita katakan, masalah yang mendera bangsa kita ini adalah masalah-masalah seperti itu. Kebersihan, ya, kedisiplinan, hal-hal yang demikian. Dan ini mohon maaf, kita malu sama bangsa kafir. Eropa, itu kalau sudah berbicara Eropa, Amerika, Australia, Bapak Ibu, malu kita. Bicara kebersihan, mungkin kalau boleh kita sholat di WC-nya, mungkin kita bisa sholat di WC-nya. Kenapa? Bersih, nggak ada air sedikit pun. Coba kita lihat airport di Eropa sana, bersih. Bicara disiplin, Bapak Ibu, mohon maaf, ini ajaran Islam. Kalau orang Barat dia bilang jam segini, telat 2 menit ditinggalin kita. Nah, kalau kita kan mungkin agama yang paling banyak ayat-ayat Al-Quran, hadisnya yang berbicara tentang kedisiplinan. Ini menunjukkan bahwasanya orang Islam ini potensi untuk tidak disiplinnya tinggi. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Siapapun yang bisa menghargai waktu, apapun agamanya, pasti dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Makanya bangsa-bangsa maju itu, salah satu yang menjadi penyebab mereka maju bukan karena kepintaran. Kalau kecerdasan sama, tetapi penghargaan terhadap waktu, bagaimana mereka tepat janji dan lain sebagainya, itulah yang menjadikan mereka maju. Nah, kita salah satu adalah malas tadi, karena memang tadi motivasinya rendah, ya. Kemudian kita mohon maaf kurang profesional karena kita ingin dipuji, karena kita ingin riak terus. Melakukan apapun itu harus dilihat dulu, diawasi dulu. Makanya kalau dalam ungkapan ulama disebutkan al-abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfihil isyarah. Orang kalau bermental budak itu harus dipukul dulu, dilihat dulu, dimaki dulu, dilihat-lihat, diawasi. Tapi kalau orang yang merasa sebagai orang yang merdeka, tidak perlu dia diawasi, cukup dengan isyarat, dengan tulisan-tulisan, dia sudah bisa melakukan itu semua. Kenapa? Karena bagi dia sudah ada perintah-perintah itu. Nah, jadi sifat malas tadi banyak sekali faktornya, ya. Motivasi yang rendah tadi karena tadi kita seolah-olah, kalau saya mengatakan, mohon maaf sekali, ini kalau di dunia kampus itu sebenarnya tidak boleh keluar. Ada filsafat Nietzsche namanya itu. Filsafat Nietzsche itu mengatakan apa? Tuhan itu sudah mati. Loh, mengapa? Ternyata maksud Tuhan sudah mati karena Allah memerintahkan ini kita tidak mau lakukan. Allah bilang begini kita juga abaikan. Allah bilang ini kita, berarti seolah-olah kita sudah menganggap Allah sudah mati. Nah, ini filsafat dia. Nah, kita tidak mungkin seperti itu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Sebaliknya dari filsafat Nietzsche, karena kita yakin Allah mengawasi kita, maka seharusnya kita harus disiplin. Kita harus punya motivasi tinggi, integritas tinggi. Kenapa? Allah melihat. Ya, Allah Maha mengawasi. Karena itu jawaban yang paling mendasar dari itu adalah apa? Keimanan seseorang itu menjadi salah satu yang paling utama. Kalau keyakinan kita kepada Allah sudah bagus, kuat, maka saya yakin dalam beraktivitas itu kita yakin semua akan melakukannya dengan tulus ikhlas.
di bawah pengawasan Allah, maka kita akan melakukannya dengan cara yang terbaik. Tidak mungkin orang itu malas kalau dia merasa di bawah pengawasan Allah SWT. Orang malas itu terjadi karena dia memang merasa seolah-olah Allah tidak mengetahui, ya, Allah tidak akan memberikan kepastian, tidak memberikan pahala dan lain sebagainya, ya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, mari kita hadirkan, kita punya iman. Saya pikir satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan ini hanya iman. Kekayaan tidak bisa, jabatan itu tidak mungkin. Tetapi kalau iman yang tinggi dan semua kita beriman. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah melihat tayangan. Saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, ini potret kita, ini potret kita. Saya pernah melihat tayangan TV. Yang saya kesimpulannya itu apa? Ujian keimanan. Jadi Bapak Ibu, ada 10 orang yang diuji, didesain oleh produsernya, bahwasanya setiap orang yang belanja di supermarket ini akan dikasih barang belanjaannya dan pura-pura kasir itu memberi susuknya itu melebihi uang yang dia belanjakan. Jadi kalau dia belanja $500, pura-pura kasir tutup mata kasih $700. Barangnya dia dapat, uangnya dapat. Kira-kira kalau kita dites seperti itu gimana ya? Belanjaannya kita 1 juta, barangnya sudah dapat, terus kita dikasih susu 2 juta. Kira-kira gimana Bu? Apa yang kita lakukan Bu? Ini baru kita, baru merasa kalau kita belum dicoba itu mungkin kembaliin dong. Tapi kalau sudah kita pegang beda. Rasa dipegang sama ucapan itu beda Bu. Kalau udah dipegang, begini kita itu. Jadi subhanallah 10 orang yang dites di dalam tayangan itu Bapak Ibu. Setiap 9 orang itu ditanya, karena semuanya mengembalikan. 9 orang mengembalikan. Ada yang sudah keluar dari tempat belanja, dia kembali. Ada yang sudah sampai parkir, ada yang sudah sampai mungkin sudah 50 kilo, dia balik lagi. Kenapa? Dia lihat fakturnya, oh ini banyak sekali, dia kembalikan. Ternyata Bapak Ibu, semua yang ditanya itu jawabannya apa? Orang tua saya mengajarkan kejujuran, agama saya mengajarkan kejujuran. Oh, kami tidak boleh mengambil hak orang. Rata-rata 9 orang mengembalikan, dan mohon maaf, itu non muslim semua. Dan yang satu yang tidak mengembalikan itu orang Islam, sama seperti kita. Dan itu mungkin potret kita semua. Potret saya juga mungkin di situ. Ini Allah. Jadi ini autokritik, mohon maaf. Kita tidak mengatakan seorang muslim mohon maaf, bukan Islamnya yang bermasalah, tetapi kita sebagai muslimnya yang memang cenderung kita melakukan itu semua tadi. Malasnya di situ, ya kan? Kinerjanya rendah dan lain sebagainya. Karena tadi dasarnya iman kita kurang. Wallahu a'lam.